Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiah Romadini dari Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam 2B non-reguler. Di sini saya akan memaparkan kembali materi yang telah dijelaskan oleh kelompok 3, yaitu tentang pertumbuhan studi Islam di dunia, yang meliputi beberapa pembahasan, yaitu yang pertama, sejarah pusat studi Islam, yang kedua, studi Islam di negara non-muslim, yang ketiga, studi Islam di Barat, yang keempat, kritik terhadap studi Islam di Barat, yang kelima, studi Islam di Indonesia. Baiklah, yang pertama, sejarah pusat studi Islam. Sejarah pusat studi Islam diawali dari zaman awal kelahiran Islam. Seiring dengan berjalannya waktu, pusat pendidikan menempati beberapa tempat strategis selain rumah, seperti masjid, madrasah, toko-toko kitab, rumah sakit, rumah-rumah ulama, dan lain-lain. Pada masa dinasti Umayyah, masjid sebagai lembaga pendidikan tidak hanya digunakan sebagai sarana belajar bagi kaum laki-laki, tetapi juga sebagai sarana belajar bagi kaum wanita dan anak-anak. Pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid, beliau adalah salah satu khalifah dinasti Abbasiyah. Dunia Islam mengalami kebudayaan dan peradaban mencapai puncak keemasan dalam berbagai bidang, terutama dalam bidang pendidikan, administrasi, pemerintahan, ekonomi, dan politik. Setelah dunia Islam mengalami masa keemasan dan kejayaan, pada periode selanjutnya dunia Islam mengalami penurunan. Setelah dunia Islam mengalami kemunduran, umat Islam mengalami kehancuran. Pada awal abad ke-19, dunia Islam mulai menyadari akan kelemahan kebudayaan dan peradabannya dibandingkan dengan dunia Islam di negara barat. Oleh sebab itu, pada masa ini, pusat pendidikan Islam mulai dibangun kembali dengan adanya reformasi yang dicanangkan oleh Abdullah ibnu Abdul Wahhab dengan menganjurkan kembali Al-Quran dan Hadis pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin. Yang kedua, studi Islam di negara non-muslim. Nizamul Muluk telah mempelopori pusat-pusat studi Islam pada abad ke-5 Hijriyah dengan dibukanya madrasah seperti perguruan tinggi Al-Azhar di Mesir dan perguruan tinggi Kairouan di Maroko yang lebih tua dibandingkan dengan perguruan tinggi Oxford. Yang ketiga adalah studi Islam di negara barat. Studi Islam di negara barat telah ada sejak dimulainya mempelajari Islam pada abad ke-12. Studi keislaman yang diteliti oleh para orientalis di barat bertolak dengan paradigma berpikir bahwa Islam adalah agama yang bisa diteliti dari sudut mana saja dan dengan kebebasan sedemikian rupa. Adapun pusat-pusat studi Islam di negara barat diselenggarakan di beberapa negara, antara lain Kanada, Amerika Serikat, Belanda, Inggris, Jerman, dan Australia. Yang keempat adalah kritik terhadap studi Islam di barat, yaitu yang pertama, tidak menguasai bahasa Arab dengan baik, sens bahasa yang lemah, dan pemahaman yang terbatas atas konteks pemakaian bahasa Arab yang variatif. Yang kedua, orientalisme barat cenderung memegang teguh doktrin-doktrin mereka yang tidak boleh dikritik bahkan sampai ke tingkat fanatik buta. Yang ketiga, banyak kajian orientalisme yang digunakan hanya sebagai kepentingan negara-negara tertentu. Yang keempat, tokoh lain yang pernah menyinggung kritik studi Islam di barat yaitu Azra menyimpulkan 3 kritik, yaitu studi Islam di barat cenderung esensialis. Terus studi Islam di barat cenderung kepada politis dan upaya melestarikan kebenaran atas nama kehidupan intelektual dan akademis. Yang terakhir adalah studi Islam di Indonesia. Studi Islam di Indonesia pada awalnya hanya dilakukan oleh para ulama. Seiring dengan berjalannya waktu, pendidikan Islam berkembang sesuai dengan perkembangan sejarah Islam. Sistem pendidikan dan pengajaran madrasah pada awalnya merupakan hasil kumulasi dari transportasi pendidikan yang diselenggarakan di masjid.
Setelah terbentuknya pendidikan madrasah, mulai dari ibtidaiyah sampai dengan aliyah, muncullah sekolah tinggi dan Universitas Islam Indonesia. Universitas ini merupakan universitas Islam pertama yang mempunyai fakultas non-agama. Pertama, lembaga ini hanya memiliki studi Islam yang dilaksanakan selama 2 tahun untuk memperoleh gelar sarjana muda. Kemudian ditambah 2 tahun lagi untuk memperoleh gelar sarjana. Mungkin demikian itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.